Oke, baik, saya ulangi. Jadi, eh, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di JASPI itu eh, kita bisa menggunakan mekanisme jadi data tetap disimpan di Excel. Hanya bedanya adalah pada Excel itu kita nggak bisa menyimpan JASPI dalam file Excel, tetapi harus kita ubah dulu ya. Saya akan tunjukkan datanya, kemudian nanti eh, soal atau kasus yang akan kita diskusikan. Nah, ini adalah data eh, kita, tetapi di sini sudah tidak, ini kita ubah dulu. Jadi tadi pas waktu menyimpan data ini tidak dalam bentuk apa Excel, tapi kita simpan dalam bentuk ini CSV atau CSV dalam kurung koma delimited ya. Jadi biar nanti terbaca oleh Jaspi-nya. Ini saya cancel karena saya sudah nyimpen ya. Kita stop share dulu. Terus saya akan buka. Tadi ada data itu GDP, kemudian hutang dan ekspor ya. Ya data itu. Sekarang saya akan buka uh, soalnya atau kasusnya, kasus yang akan kita estimasi pada malam hari ini. Kita akan pecahkan atau kita akan selesaikan dengan data yang tadi sudah di yang sudah saya simpan dalam bentuk CSV tadi. Oke, ini kita di case-nya. Nah, ini kasusnya. Lakukan estimasi model ekonometrika berikut ini. Ya, modelnya adalah GDP sama dengan A plus B ekspor plus epsilon atau error. Nah, di situ apa namanya? Anda sudah melihat bahwa GDP adalah variabel dependen dan ekspor adalah variabel independen. Kita akan mengestimasi koefisien regresi B ini dan juga intercept A ini. Ini regresinya adalah regresi sederhana atau regresi dua variabel. Oke, kita stop dulu. Sekarang kita buka Jaspi-nya ya. Oke, sudah muncul Jaspi-nya di situ. Kemudian dari sini kita uh, buka datanya, ya, open. Tadi datanya di sini ya. Terus kita buka ini. Nah, ini uh, data yang tadi kita simpan lewat Excel, ini sekarang kita buka di Jaspi. Nah, tadi persamaannya adalah yang kita selesaikan adalah eh, GDP, apakah atau produk domestik bruto, apakah dipengaruhi oleh ekspor tadi ya.
Nah, ini tadi di sini, tadi soal kasusnya nih ya. Ulangi kasusnya adalah GDP apakah dipengaruhi oleh ekspor. Uh, Oke, sekarang kita selesaikan. Oke, ini adalah apa namanya JASP-nya. Nah, di JASP ini yang ini ada beberapa modul, ya, ada deskriptif, tes, ANOVA. Nah, untuk ekonometrika kita menggunakan modul regresi. Regression, ini ada dua pilihan, ada classical dan Bayesian. Kita pilih yang classical, kita pilih yang linear regression. Ya. Nah, di sini apa, GDP, ya sorry, JASP itu lebih mudah dibandingkan dengan SPSS karena ini tinggal kita masukkan, dependent variabelnya adalah GDP, ya kita masukkan, kemudian independent variabelnya adalah ekspor, kita masukkan. Nah, kita tunggu, ini ya hasilnya sudah muncul ya, kita lihat. Nah, ini di sini uh, yang kita perhatikan itu adalah yang pertama di model summary di sini. Model summary ini menunjukkan ada koefisien yang kita perhatikan adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Ya, di sini nilainya 0,781. Ini artinya adalah bahwa variasi dari variabel uh, ekspor itu menjelaskan variasi dari variabel GDP sebesar 0,781 atau 78,1%. Nah, kemudian berikutnya adalah dari ANOVA ya, di box ANOVA. Nah, di box ANOVA ini ada yang kita berdasarkan nilai F. Di sini nilai F ada 64,117. Kemudian ini ada p-values-nya. P-values-nya menunjukkan lebih kecil daripada 0,01, yang berarti artinya ini signifikan, model ekonometrikanya signifikan ya, yaitu bahwa ekspor mempengaruhi GDP itu uh, pengaruhnya memang signifikan. Nah, kemudian kita lihat di sini uh, ada koefisien ini ya, koefisien ini ketemu apa angka interceptnya ya 0,00 sekian ini ya, hampir tidak uh, terhingga nih, sorry hampir sangat kecil sekali jadi ya bisa kita abaikan. Kemudian ekspor ini ada apa koefisiennya yang unstandardized ada 100 ya 130,453. Kemudian di T statistiknya ada 8,07 dengan p-values 0,01 yang berarti ini signifikan secara statistik ya. Nah, kalau kita lihat di JASPI ya poin-poin itu yang penting ya, poin-poin itu yang penting. Nanti kalau penjelasan tentang bagaimana kemudian menginterpretasikan nanti saya jelaskan apa di video saya. Tapi untuk estimasi dengan JASPI
Ya, penjelasannya seperti ini. Jadi yang penting yang dilihat adalah R kuadrat di sini, kemudian nilai F ya, harus nanti di T statistik ini. Nah, penjelasan masing-masing ini ada di video tersendiri. Nanti Anda bisa apa namanya, lihat di situ ya. Baik, kemudian kalau sekarang misalnya kita eh, apa, balik ke tugas tadi, ya, nanti berarti kita sudah menyelesaikan proses estimasi dari eh, model ekonometrika pengaruh ekspor ke eh, GDP ya. Terus kita secara teknis rekamannya saya hentikan karena apa namanya, itu yang teknis GDP, teknis menggunakan JASP-nya.